Shalom saudara sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda di dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Kebahagiaan Sejati. Mari kita baca Matius pasal 5 ayat 1-6. Demikian bunyinya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Saudara sekalian, saya percaya setiap orang mendambakan kebahagiaan dalam hidupnya. Untuk apa kita punya umur yang panjang tapi menderita terus-menerus? Kebahagiaan, kesejahteraan di dalam jiwa adalah sesuatu yang sangat kita rindukan. Tetapi sayang, ada banyak orang yang keliru. Mereka berpikir mereka akan bahagia kalau mereka punya harta yang berlimpah, punya rumah yang besar, punya uang yang banyak. Memang dengan uang kita bisa membeli makanan, tetapi bukan selera makan. Dengan uang kita bisa membeli tempat tidur, tetapi bukan tidur yang nyenyak. Dengan uang kita juga bisa membeli obat-obatan, tapi bukan kesehatan. Dengan uang kita bisa pergi kemana saja ke seluruh dunia, kecuali ke sorga. Dan dengan uang kita bisa beli apa saja, kecuali damai sejahtera di dalam hati. Teringatlah saya, sekian puluh tahun yang lampau ada seorang putri kecantikan yang bernama Soraya, yang kemudian disunting oleh seorang multimiliarder yang sangat kaya raya. Bahkan ketika mereka menikah, mereka tinggal di rumah yang keran airnya saja terbuat dari emas. Spray untuk mereka tidur itu ratusan juta rupiah. Tetapi setelah sekian tahun menikah, mereka akhirnya bercerai karena Soraya berkata, "Saya bagikan seekor burung yang tinggal di dalam sangkar emas." Rupanya bukan karena bantalnya atau gulingnya yang kurang empuk, bukan karena kekayaannya yang kurang berlimpah, tetapi kebahagiaan tidak bisa diperoleh dengan cara meraih kekayaan sebanyak-banyaknya. Saya sangat yakin kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena dalam Yohanes 14 ayat 27 Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Yesus menjamin kalau kita tinggal di dalam Dia, ada damai sejahtera yang melampaui akal manusia yang Tuhan akan berikan di dalam hati kita. Nah, kebahagiaan sejati itu sebetulnya tidak tergantung dari situasi. Entah itu cuaca, entah kita sehat atau sakit, gagal atau berhasil. Karena kebahagiaan sejati ditentukan dalam relasi atau hubungan kita dengan Allah. Makanya dalam Filipi 4 ayat 4-7 Rasul Paulus berkata, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Saudara, ayat yang indah ini ditulis oleh Rasul Paulus bukan ketika dia sedang makan enak di sebuah restoran besar atau tidur di sebuah hotel berbintang 5. Paulus saat menulis surat ini berada di dalam penjara. Dan akhirnya hukuman yang harus dia terima juga adalah hukuman mati. Tetapi dia berkata, "Bersukacitalah senantiasa. Jangan kamu khawatir. Damai sejahtera Allah akan melampaui pikiranmu dan memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus." Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati bukan karena kondisi luarnya. Karena kondisi luar sangat tidak nyaman untuk Paulus. Dia ada dalam penjara. Tetapi karena sikap hati yang benar. Nah, ketika Yesus ada di atas muka bumi, dia
melakukan pelayanan. Dan di sana dia mengucapkan khotbah di bukit. Dan salah satunya mencakup 8 ucapan bahagia dalam Matius 5 ayat 1-12. Pada bagian ini saya akan membahas ucapan bahagia yang pertama sampai keempat, dan berikutnya nanti saya akan membahas ucapan bahagia kelima sampai ke-8. Nah, Yesus berkata, berbahagialah. Dalam bahasa Yunaninya makarios. Sebetulnya makarios bukan hanya perasaan bahagia atau perasaan senang. Ini bicara soal keadaan batin yang tidak dipengaruhi oleh keadaan luar. Beatitudes, sikap hati yang menjadi orang yang benar-benar diinginkan oleh Tuhan. Ini bukan kebahagiaan yang datang pergi seperti emosi. Kadang kita senang, kadang kita susah, kadang kita sedih, kadang kita marah. Tetapi kebahagiaan ini adalah kondisi stabil dalam segala situasi karena hubungan kita dengan Tuhan yang bagus. Seorang yang makarios tetap memiliki kedamaian dan sukacita batin. Bahkan di tengah kesulitan, penderitaan, atau penganiayaan. Karena kebahagiaannya tidak berasal dari dunia, tapi dari Allah. Seperti misalnya Yesus ketika gelombang badai sedang menerpa di Laut Galilea. Apa yang dia lakukan ketika murid-muridnya panik, ketakutan, hampir mati rasanya? Yesus tidur di buritan dengan santai. Kenapa? Bukan karena dia tidak tahu situasi, tapi tidak mungkin ada cerita Yesus gagal jadi juru selamat dunia yang mati di kayu salib. Karena tadi malam dia tenggelam di dasar Danau Galilea. Nah saudara, dia yakin bahwa Bapa memberikan perintah kepada dia untuk menjadi juru selamat dunia. Dan itu akan terjadi. Bapa akan selalu memelihara dia. Dan dia akan mati bukan karena kecelakaan, tetapi karena memang seperti yang diberikan tugas oleh Bapa, mati di kayu salib. Nah, 8 ucapan bahagia ini bukan daftar yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau kamu melakukan 1, 2, 3, sampai 8, maka kamu akan berbahagia. Tidak demikian. 8 ucapan bahagia ini menunjukkan karakter dan sikap batin dari orang yang hatinya telah diubah oleh Allah. Yaitu sebagai warga negara kerajaan Allah yang tinggal di bumi dan kemudian nanti akan tinggal di dalam kerajaan Allah yang kekal sampai selamanya. Ini adalah gambaran yang jelas tentang bagaimana seharusnya seorang pengikut Kristus berpikir, merasa, dan hidup. Nah saudara sekalian, 8 ucapan bahagia ini paradoks yang mengejutkan dan radikal bagi pikiran manusia. Mengapa demikian? Karena Yesus mengajarkan values, nilai-nilai yang ternyata sangat berbeda, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan atau diyakini orang di dunia ini. Pada saat dunia mencari kekayaan, kekuasaan, dan pengakuan untuk mengalami kebahagiaan, Yesus justru berkata kebahagiaan sejati akan ditemukan di dalam kerendahan hati dan kerinduan untuk melakukan kebenaran. Ini etika terbalik yang hanya bisa dipahami di dalam konteks kerajaan Allah, di mana Kristus menjadi raja dan kita mengikuti apa saja yang dia telah tetapkan di dalam kehidupan kita. Ini adalah kondisi batin, bukan tindakan luar. Tindakan luar memang nampak kemudian, karena mengalir secara alami dari kondisi di dalam batin. Jadi pembaruannya pembaruan batin yang kemudian nampak di dalam hal-hal yang lahiriah, kelakuan di luar. Nah, kebahagiaan sejati memang tidak tergantung pada situasi, karena ini berasal dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Karenanya kebahagiaan ini tidak bisa diambil oleh orang lain dan tidak bisa dicuri oleh keadaan apapun. Apakah 8 ucapan bahagia itu? 4 hal saya mau bahas sekarang. Pertama, rendah hati. Alkitab tadi berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah saudara jangan salah sangka. Bukan berarti Tuhan itu suka dengan kemelaratan, kere, orang kelaparan, gak punya apa-apa. Jadi gelandangan dan pengemis yang meminta-minta uang di pinggir jalan. Bukan demikian.
Tetapi yang dimaksudkan dengan miskin di hadapan Allah di sini adalah pengakuan kemiskinan rohani kita. Dan dengan rendah hati kita mengakui di hadapan Tuhan, kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa yang layak di hadapan Tuhan. Sehingga kita berkata, Tuhan, aku mengharapkan kemurahan hati-Mu, kasih karunia-Mu di dalam kehidupanku. Mazmur pernah berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya kita nggak bisa melakukan apapun jika kita tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi kalau kita mengandalkan Dia, bahkan ketika tidur pun berkat Tuhan akan perintahkan datang di dalam kehidupan kita. Inilah sikap miskin di hadapan Allah. Sikap merendahkan hati di hadapan Allah Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Saudara, ini berarti kita harus menyadari kelemahan dan kekurangan diri kita dan hidup di dalam rahmat Allah semata. Saya pernah teringat kisah seorang presiden Amerika Serikat bernama Abraham Lincoln yang satu hari menjelang hari kemerdekaan masuk ke sebuah penjara karena dia memiliki hak untuk membebaskan tawanan yang dia inginkan. Lalu dia jalan dari sel pertama sampai sel yang paling akhir. Dan dari sel ke sel dia mendengar orang berteriak, "Presiden, lepaskan saya tidak bersalah. Presiden, bebaskan saya orang baik. Presiden, tolong keluarkan saya dari penjara, karena bukan saya yang jahat, orang lain yang jahat." Semua orang membenarkan diri dan memberikan alasan mengapa mereka bisa dikeluarkan. Tetapi pada waktu dia berada pada sel yang terakhir, ada seorang yang diam saja. Dan dia kemudian tanya, "Apa kamu tidak tahu saya Presiden Amerika yang bisa memberikan grasi amnesti bahkan kepada kamu supaya kamu keluar dari penjara?" "Saya tahu. Tetapi kalau saya ada di dalam penjara ini memang karena saya orang yang berdosa, saya jahat. Dan saya sadar semuanya itu ketika saya ada dalam penjara. Saya harus menebus kesalahan saya," katanya. "Dan kalau engkau membebaskan saya, itu bukan karena saya yang baik, tapi karena presiden yang bermurah hati kepada saya." Lincoln langsung berkata, "Hei pengawal, bebaskan orang ini." Kenapa? Karena semua orang yang lain bilang saya orang baik. Cuma satu orang mengaku dirinya salah dan jahat. Saya tidak mau orang jahat ini meracuni semua orang-orang baik yang ada di dalam penjara ini. Jadi bebaskan saja ini orang. Saudara, ini menunjukkan bahwa orang yang menganggap diri benar, suci, hebat, justru dia tidak mendapatkan anugerah pengampunan dari Tuhan. Betapa kita harus merendahkan hati. Ini juga berarti bahwa kita harus menyadari ketidakmampuan diri dan bergantung mengandalkan Allah saja. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya teringat ada orang Farisi yang berdoa, dan dengan bangga dia berkata, "Aku bukan pencuri, aku bukan berzina, aku membayar persepuluhan, dan aku suka berdoa, dan aku nggak sama seperti pemungut cukai berdosa yang ada di belakang itu." Dia doa sambil nuding-nuding orang menganggap dirinya benar. Sedangkan pemungut cukai memukul dadanya berkata, "Ampuni aku Tuhan, aku orang berdosa, tidak layak di hadapan Tuhan." Yesus bilang, orang Farisi itu pulang dan tidak dibenarkan karena dia sombong. Dia tidak mengharapkan anugerah dari Tuhan. Dia merasa dirinya paling hebat. Sedangkan pemungut cukai yang mengaku dosa pulang dan dia dibenarkan oleh Allah. Biar kita juga memiliki sikap hati demikian, memohon pengampunan dan rahmat Allah semata. Berarti kita harus rendah hati, tidak boleh angkuh, tidak boleh merasa diri paling hebat. Karena kesombongan adalah dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Saya teringat ada seorang yang membuka real estate di daerah Jawa Timur sekian puluh tahun yang lampau. Dan di kantor pemasarannya, di bagian atas, dia taruh delman. Ada orang tanya, "Kenapa kamu pasang delman? Mestinya pasang antena parabola atau apa kek?" Dia bilang, "Saya dulu memang adalah kusir, size delman. Dan sekarang saya diberkati oleh Tuhan.
punya perusahaan real estate yang berkembang, saya kaya raya. Dan kadang-kadang saya bisa menjadi sombong, dan ketika saya mau masuk ke kantor, saya melihat ke atas, dan saya sadar di sana ada delman. Seakan-akan delman itu berkata, ingat dari mana engkau berasal. Kamu cuma kusir delman saja. Tuhan yang memberkati engkau. Maka saya dari mendongak menjadi rendah hati, sadar diri. Tidak seperti kacang lupa akan kulitnya. Saudara, kalau saudara pergi ke Bethlehem, maka kita akan masuk ke sebuah gereja yang pintunya itu pendek. Dan kalau kita masuk ke dalam gua tempat kelahiran Yesus, itu juga guanya pendek. Ya paling 1 meter lebih dikit, sehingga kita harus tunduk. Nggak bisa jalan tegak berkata, mana tempat Yesus lahir. Jalan petantang-petenteng, kayak nggak bisa mati. Kejeduk nanti saudara, kepalanya benjol. Intinya apa? Allah yang kudus, Allah yang tinggi telah merendahkan diri sebagai manusia lahir di dalam kandang yang hina. Kita juga kalau ingin berjumpa dengan Tuhan, harus miskin di hadapan Dia. Harus rendah hati. Puji Tuhan. Yang pertama, orang yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Rendah hati. Yang kedua, orang yang berbahagia adalah orang yang hancur hati. Alkitab berkata berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ini tentu bukan duka cita biasa. Kalau saudara kehilangan sesuatu yang berharga, mobilmu hilang dicuri orang, tentu saudara sedih. Kalau saudara kehilangan yang kita cintai, mungkin itu suami atau istri atau orang tua atau anak, mungkin kita sedih bahkan bisa menangis. Tetapi yang dimaksudkan di sini, berbahagialah orang yang berduka cita, artinya berbahagialah orang yang sungguh-sungguh menyesali dosanya dan bertobat. Jangan bangga kepada dosa. Jangan biasa dengan dosa. Kalau orang cerita masa lalunya, wah dulu saya ini hebat, suka judi. Wow, saya suka pergi ke pelacuran, saya suka nipu orang sana sini. Kok bangga? Dosa dibanggakan, ngawur sekali. Saudara-saudara, kita harus bertobat dari dosa dan tidak pernah membanggakan masa lalu yang kelam, karena itu sampah busuk. Jadi ini yang dimaksudkan adalah duka cita dari hati yang hancur melihat dosa dan akibatnya yang buruk dalam hidup kita. Ada penyesalan pertobatan. Aduh, kenapa saya dulu begitu memalukan. 2 Korintus 7 ayat 10 berkata, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ingat ada murid Yesus namanya Yudas yang menjual Yesus dengan 30 keping perak. Dan juga Petrus yang menyangka dia sampai 3 kali. Tapi beda sekali. Saudara, Yudas berdosa, tapi dia tidak bertobat, malah menggantung diri. Saya yakin kalau Yudas bertobat, berduka cita karena kebenaran, minta ampun, Tuhan akan mengampuni dia. Sayang sekali dia tidak melakukan tindakan seperti Petrus. Matius 26 ayat 75. Dikatakan begini, ketika Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dia menyangkal karena dia duduk di antara kelompok pencemooh, orang-orang yang menginginkan kematian Kristus. Dan ketika bahkan seorang bujang perempuan berkata, kamu muridnya Yesus. Dia bersumpah, bukan, tidak. Lalu berkokoklah ayam. Waduh, dia nangis. Karena dia sadar Tuhan sudah mengingatkan bahwa dia akan menyangkal. Dan dikatakan oleh ayat itu, lalu ia pergi keluar. Artinya pergi kemana? Keluar, meninggalkan kumpulan pencemooh. Meninggalkan orang-orang yang selama ini menginginkan kematian Kristus. Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan ini menunjukkan kalau saudara mau bertobat, engkau bukan hanya menangis, engkau harus pergi keluar, meninggalkan lingkunganmu. Kalau saudara tahu dalam lingkungan itu saudara biasa mabok-mabokan, berjudi, maka ketika saudara bertobat, tinggalkan lingkungan itu. Supaya saudara tidak jatuh lagi di dalam dosa. Inilah duka cita pertobatan. Seperti anak yang terhilang, yang menangis karena hartanya habis. Dia mau makan makanannya babi juga dimaki-maki sama yang punya
peternakan babi itu. Dan dia bilang, aduh, aku berdosa kepada Bapa. Aku tidak layak menjadi anak Bapa. Jadikan aku bujangnya saja. Lalu dia dalam keadaan compang-camping pulang ke rumah Bapa, memohon belas kasihan daripada Bapa. Itulah duka cita pertobatan. Dan Bapa selalu menyambut orang yang mau bertobat. Jalan menuju sukacita pengampunan adalah melewati lembah kesedihan dan kehancuran hati yang mendalam. Saya teringat seorang Jepang namanya Tatsuya Shindo. Dia adalah seorang pemimpin Yakuza, gangster yang sangat ditakuti di Jepang. Berkali-kali dia ditangkap polisi, masuk ke dalam penjara karena berbagai hal kriminal yang dia lakukan. Durasi dia ada dalam penjara mungkin kira-kira 10 tahun. Tetapi satu kali ketika dia dalam penjara, dia mencoba menghabiskan waktu dengan membaca buku-buku. Dan setelah semuanya rasanya habis, akhirnya dia bawa Alkitab, dia ambil Alkitab, dia buka. Salah satu ayat yang dia temukan dalam Yeskel 33 ayat 11 berkata, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Ketika dia membaca ayat itu, dia gemetar. Dia tahu kalau dia mati, dia masuk neraka. Dan Tuhan memanggil dia untuk bertobat. Setelah keluar penjara, anak buahnya minta dia memimpin Yakuza lagi, tapi dia tidak mau. Dia akhirnya masuk ke sebuah sekolah Alkitab, belajar firman dari hamba-hamba Tuhan. Dia menjadi Kristen. Dan akhirnya dia menjadi pendeta. Dan sekarang dia membaptiskan lebih dari 100 orang Jepang karena percaya kepada Yesus. Saya yakin inilah duka cita pertobatan melihat kejahatan yang kita lakukan pada masa lalu. Lalu kemudian kita mohon anugerah Tuhan untuk Tuhan memakai kita menjadi alat kemuliaannya. Itulah kebahagiaan sejati. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, kata lemah lembut yang dicatat di dalam Matius 5 ini berasal dari kata Yunani praotes. Itu menunjukkan kuda liar yang dikendalikan dengan kekang. Atau seperti air bah yang dahsyat, yang disalurkan melalui bendungan sehingga bisa membasahi sawah dan ladang dan menjadi sesuatu yang produktif. Lemah lembut beda dengan lemah gemulai, goyah. Lemah lembut artinya punya kekuatan tapi dikendalikan. Meekness is not weakness. Kelemah lembutan berbeda dengan kelemahan. Alkitab berkata dalam Bilangan 12 ayat 3, Musa adalah orang yang sangat lembut hatinya lebih dari setiap manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Mungkin saudara pikir, gimana bisa Musa disebut lemah lembut? Dia pernah marah dan memecahkan 2 loh batu ketika melihat orang Israel menyembah patung lembu emas. Dia pernah disuruh Tuhan memukul batu untuk mengeluarkan air. Sekali mukulnya, dia pukul 2 kali karena gemesnya luar biasa. Makanya Tuhan bilang, kamu tidak taat, kamu tidak boleh masuk tanah perjanjian. Cuma lihat saja. Loh, bukankah dia orang yang temperamental, suka marah? Tunggu dulu saudara. Pada waktu Miriam dan Harun serta orang-orang yang lain, ini saudaranya, berontak. Kok Musa yang dipakai untuk memimpin Israel? Kami juga bisa. Dia tidak mempertahankan diri. Dia berkata, terserah Tuhan. Tuhan kemudian menjadi pembela daripada Musa. Dari sini saya belajar, Musa itu bisa marah untuk perkara benar. Karena Israel tidak menghormati Tuhan, karena Israel menyembah anak lembu emas, maka dia marah. Karena nama Tuhan diremehkan. Tetapi ketika dia diserang secara pribadi, kedudukannya ingin dirampas oleh orang lain, dia tidak membalas. Dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya melihat ciri ini juga ada di dalam kehidupan Yesus. Dalam Matius 11 ayat 29 Yesus berkata, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara ingat Yesus pernah marah luar biasa, mengambil pecut dan mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah, membalikkan meja penukar uang. Mengapa kamu jadikan rumah Bapakku ini menjadi sarang penyamun? Rumah doa kok dijadikan sarang penyamun karena korupsi merajalela. Dia marah karena ketidakbenaran, karena orang menginjak-injak.
kekudusan Tuhan. Tetapi ketika Yesus disalib, disengsara, orang teriak, salibkan dia. Dia tidak marah. Dia berkata apa? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Beda banget sama kita ya. Kalau nama Tuhan dihujat, pokoknya nggak ada kaitan dengan saya, nggak masalah. Tapi kalau diri pribadi difitnah, wah ngamuknya luar biasa. Kita ini beda banget sama Yesus. Kita beda sama Musa. Makanya Musa itu berkenan di hati Tuhan. Dia dianggap sebagai orang yang paling lemah lembut. Orang yang lemah lembut adalah orang yang punya kontrol diri yang kuat, kesabaran yang tinggi, disiplin yang radikal. Ini sikap tidak memaksakan diri dan kehendak kepada orang lain. Sebaliknya mau menempatkan orang lain di atas diri kita. Menganggap yang lain lebih utama daripada kita. Di tengah dunia yang didorong oleh ambisi dan kompetisi, Yesus berkata orang yang lembutlah orang yang punya kebahagiaan sejati. Mereka adalah orang yang mengasihi sesama, rela berkorban untuk orang lain, suka mengampuni, bijaksana dalam pergaulan, tidak punya musuh, hingga dia disayangi oleh semua orang. Itu sebabnya dikatakan orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi. Karena kemanapun dia pergi, bumi akan menerima dengan damai. Sebaliknya kalau kita kasar, maka kita banyak musuh. 90% konflik yang terjadi dalam kehidupan kita, seringkali karena nada bicara kita yang salah. Suka memaki-maki orang, nada suara yang tinggi, diwarnai oleh kebencian. Tapi kalau kita lemah lembut, memperhatikan orang lain, suka menolong orang lain, saya percaya kita akan mengalami kebahagiaan. Biar kelembutan hati ada dalam keluarga saudara. Waktu engkau bicara dengan pasangan, dengan anak-anakmu, dengan orang-orang sekitar. Dan yang terakhir, yang keempat, kebahagiaan sejati kalau kita memiliki rindu hati. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini bicara soal kerinduan yang besar akan seluruh kebenaran Allah, yang bukan hanya kita ketahui, tapi kita mau laksanakan di dalam kehidupan. Dalam Filipi 3 ayat 8-11 Paulus berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Intinya, Paulus menemukan kebenaran di dalam Kristus. Dia rasa dirinya benar karena dia adalah seorang ahli Taurat, memperoleh hukum-hukum Taurat, dan dia dengan keras menindas orang-orang Kristen. Tapi kemudian dia sadar semua kebenaran manusiawi itu sampah. Kebenaran Kristus itu kebenaran yang abadi. Saudara, mari kita juga rindu perkara rohani. Seperti Elisa yang haus akan perkara rohani. Dan ketika Elia mau naik ke sorga, Elisa mengikuti dia. Dan waktu ditanya, kamu mau apa? Aku ingin pengurapan double porsi. 2 bagian dari rohmu. Engkau dipakai Tuhan luar biasa. Aku ingin dipakai Tuhan. Tapi 2 kali lipat. Ini kan rindu apa? Perkara rohani. Beda sekali dengan bujang Elisa yang namanya Gehasi. Yang malah merindukan harta benda milik Naaman. Dan akhirnya ketika Naaman memberikan kepada dia, maka kusta Naaman juga ada menempel pada Gehasi. Betapa kita harus rindu bukan perkara-perkara duniawi. Sehingga kusta rohani terjadi dalam hidup kita. Tapi seperti Elisa, kita tidak mengejar kepuasan duniawi, kekayaan, jabatan, hiburan. Tapi mari kita alihkan hasrat terdalam kita kepada Allah. Sumber kebenaran dan keadilan kekal. Saudara, di dunia ini ingat kita cuma hidup 70 tahun, 80 tahun. Sekaya-kayanya kita, mati nggak bawa apa-apa. Tapi kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, hidup benar, kehidupan kekal Tuhan akan berikan. Pahala abadi kita dapatkan. Kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Karena itu berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena ini nilainya kekal, nggak sementara. Yesus pernah bilang dalam Matius 4 ayat 4.
Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jangan hanya hidup untuk mencari makanan duniawi semata, tapi mari kita hidup sungguh-sungguh mendalami kebenaran firman Tuhan. Rindu keluarga kita diselamatkan. Rindu kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Rindu untuk hidup kudus. Rindu untuk mengalahkan dosa. Rindu untuk mengatasi semua kebiasaan buruk dalam hidup kita. Rindu hidup berkenan kepada Tuhan. Saya percaya orang yang demikian akan memiliki kebahagiaan sejati. Saudara, apa yang diajarkan Yesus sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai duniawi. Tapi kalau kita ingin sungguh-sungguh memiliki kebahagiaan sejati, inilah gambaran dari orang Kristen yang merupakan warga kerajaan Allah. Yang pola pikirnya diubah, sikap hatinya diubah. Mengutamakan Tuhan, kebenarannya, kekekalan lebih dari segalanya. Apakah saudara rindu memiliki kebahagiaan sejati? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Jadikan kami orang yang rendah hati. Jadikan kami orang yang rindu hati akan kebenaran. Jadikan kami orang yang lembut hatinya. Jadikan kami orang yang berduka cita karena kebenaran. Artinya kami mau bertobat dari segala dosa. Dan kami yakin kalau kami memiliki sikap hati demikian, kebahagiaan sejati akan menjadi bagian dalam hidup kami. Berkati umat-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan lanjutkan ucapan bahagia ini yang kelima dan sampai ke-8 dalam tayangan yang akan datang. Tuhan memberkati.